Halo, selamat datang lagi di channel kami ya bos. Kali ini kita hadir dengan mereview speaker portable ya bos. Kalian tentu kenal dengan merek satu ini ya bos, yaitu dia adalah Harman Kardon. Dia speaker generasi yang terbaru, launching di tahun 2019 kemarin ya bos. Kita kali ini punya dua ya bos. Kita nggak unboxing, kenapa? Karena kita dapatnya itu barangnya second ya bos. Dan dia itu bukan resmi di Indonesia, tapi dia bawaan dari luar negeri ya bos. Ini adalah Harman Kardon Onyx 5 ya bos. Dia sekarang hadir dengan tampilan baru ya bos. Benar-benar berubah dari generasi sebelumnya, yaitu Harman Kardon Onyx 4 ya bos. Dia tampil dengan lebih elegan dan lebih mewah ya bos. Kita lihat detailnya bos. Ini dia, dari detail dia bahannya itu kain ya bos, tapi dia halus bos. Dan detailnya itu benar-benar sangat bagus bos. Dia kualitinya rapih, bagus, keren. Dan untuk suaranya nanti kita langsung coba ya bos. Ini dia. Ini tampilan dari depan seperti ini ya bos. Kita lihat dari belakang. Ini dia, dari belakang seperti ini. Lihat, dia tampilannya itu finishingnya benar-benar rapih ya bos. Luar biasa bos. Ini dia, kita akan review dari depan dulu ya bos. Ini di depan di sini ada dia tombol power, ada di tengah ya bos. Dan ini adalah tombol volume up sama down, ini buat play sama menghentikan musik. Dan ini adalah wireless control alias Bluetooth ya bos. Dia bisa connect antara satu speaker dengan speaker yang kedua, itu bisa connect, bahkan dia bisa connect lebih dari 4 atau 5 speaker ya bos. Cuman dia itu tidak stereo ya bos, antara speaker 1 dan speaker 2 itu meskipun dia connect, dia tetap punya balance sendiri-sendiri per speakernya ya bos. Ini depan udah, dan tombol depan itu hanya cuma seperti itu aja bos, nggak ada tombol apa-apa lagi. Cuman kita lihat di bawah itu dia adalah emblem dari merek itu sendiri, Harman Kardon ya bos. Dia rapih sekali, mewah ya bos. Kita lihat bagian belakang bos. Ini dia. Di belakang dia ada aux sama power sama service ya bos, atau USB. Kita bisa pakai aux maupun dia pakai power juga. Untuk review baterainya, dia tahan sekitar 8 jam bermusik ya bos. Kita coba lihat bagian bawah ya bos. Aduh, ini dia. Ini dia. Di bagian bawah. Lihat di sini ada kodenya juga. Ini adalah Harman Kardon Onyx 4 ya bos. Dia ini dia, lihat. Dia lama chargingnya itu sekitar 5 jam ya bos. Baterai tahan sekitar 8 jam untuk bermusik bos. Dia juga bisa pakai mode aux tadi. Dan untuk speakernya dia ada di depan sini ya bos. Dia ada di depan sini. Dan untuk belakang dia hanya subwoofer. Kita coba nyalain satu ya bos. Kita coba nyalain ini. Nah, suara openingnya dia tuh seperti itu ya bos. Desainnya itu elegan banget bos. Kalau kita taruh, kita lihat, nah itu seperti itu. Desainnya elegan. Beratnya dia lebih berat dari generasi sebelumnya, yaitu 2,9 kilo alias 3 kilo ya bos. Lumayan untuk speaker portable dengan bobot segitu ya bos. Kita coba konekin sama HP bos, biar kalian itu bisa dengar suaranya.
Ya, kita coba nyalain ya bos. Ini dia suaranya. Nah, setelah itu kita coba buka Bluetoothnya ya bos. Kita konekin ke HP ya bos. Kita coba nyalain Bluetoothnya di sini bos. Nah, di sini ada Harman Kardon. Nah, dia sudah terkoneksi ya bos. Kita coba play musik lewat sini bos. Kita nyalain satu dulu ya bos. Kita dengerin suara detailnya dari speaker satu dulu. Nanti kita coba konekin dengan dua speaker sekaligus ya bos. Kita coba nyalain ya bos. Melindungi kulit lebih baik dengan harum. Bentar bos, ya sedang iklan dulu. Kembali bersama saya, Baby Hands. Dari volume awal sampai ke volume tinggi ya bos, dari jarak dekat maupun jarak jauh ya bos. Kita coba wiringkan dengan speaker kita yang kedua ya bos. Kita coba nyalain dulu. Nah, dia sudah nyala ya bos. Kita coba konekin antara speaker 1 dan speaker 2 ya bos. Kita coba tekan bututnya selama 6 detik. 1 2 3 4 5 6. Sudah ulang ya bos. 1 2 3 4. Nah, dia sudah membuka untuk pairing. Nah, kita speaker utamanya coba pegang selama 5 detik. 1 2 3 4 5. Nah, dia langsung terkoneksi secara otomatis ya bos. Nah, kita coba kerasin. Satu yang kedua tetap naik bos.
50%. Kulkas pasti diskon 50%. Iya, begitulah suaranya bos. Kita sudah coba tes ya bos. Untuk speaker yang satu dan speaker yang dua itu bisa connect, tetapi dia tidak balance ya bos, atau dia tidak stereo ya bos. Jadi setiap speaker dia punya power masing-masing. Jadi kalau kita dites stereo, maka dia tidak stereo antara speaker yang satu dan speaker yang dua ya bos. Dia tetap nyala bersamaan tanpa delay dan nadanya juga sama ya bos. Dan kita udah tes tadi dari volume awal sampai volume tinggi, itu torsinya dalam satu ruangan, dan rasanya menurut aku asik ya bos. Dia speaker kecil tapi dengan power yang gede ya bos, jadi dia itu lebih berasa ya bos. Dari kami seperti itu ya bos. Bagi kalian para pecinta speaker, boleh deh tengok-tengok. Untuk speaker ini dia dengan harga baru kemarin di tahun 2019 sekitar 4.800.000 ya bos. Dan kabar baiknya adalah di tahun 2020 sekarang dia harganya sudah turun, mungkin di angka kisaran 3.500.000-an ya bos. Jadi dengan harga segitu dengan kualitas yang baik, saya rasa cukup mumpuni ya bos. Silahkan bagi yang hobi-hobi speaker, boleh deh pilih-pilih mau koleksi yang mana ya bos. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi bos.